Bertahun-tahun kesabaran Cikita Meidi diuji. Bertahan dengan sosok suami yang bermain di belakang, bahkan terlibat dalam dunia judi online, kerugian yang ia dapatkan tidak sedikit. Desas-desus tentang perselingkuhan itu memang sudah lama ia dengar. Namun ada keraguan karena tak bisa menyaksikan sendiri. Akhirnya terjun langsung menjadi intel. Rasa penasaran itu pun terjawab dengan sakit hati yang tak tertahankan. Wanita mana yang tak sakit hatinya ketika melihat suami tercinta berbuat curang di depan matanya? Indra terlalu bermain hati. Hingga tak heran, orang tua Cikita pun mengaku sudah mencium gelagat tak baik itu sebelum mereka menikah. Kala itu, Cikita telah diberitahu, tapi cinta telah membutakan segalanya. Sebenarnya dari awal itu ya, aku udah nganggap ini minantuku tuh udah anak kandung. Karena dia anak broken home, tidak ada siapa-siapa. Bahkan bajunya aku yang beli loh. Saking sayangnya aku sama dia. Di waktu nikah sama Cikita 2008, 2019 aku udah tahu tuh. 2020 aku juga udah tahu. Udah tahu apa? Mencuri, selalu bawa dompetnya Cikita. Jadi aku ngomong sama Cikita, kamu nikah nih sama orang, pasti duit, money and money. Dia bukan cinta. Udah ada feeling tuh? Udah feeling 1000%. Oh, dia ngomel nangis, kalau mami nggak nikahin, aku keluar dari rumah. Oke, mami akan nikahin kamu. Tapi 3 tahun yang akan datang, akan terjadi masalah besar. 2018 Cikita nikah, yang nama anak ya, naluri ibu tuh beda sama naluri bapak. 10 naluri ibu, 1 naluri bapak, gitu kan. Jadi karena aku ini dari kecil aku yang ngarahin, semua aku yang membentuk seorang Cikita Meidi itu bagaimana. Tapi tiba-tiba ini datang, wah aku nggak terima. Dari awal Cikita, kamu feeling, kalau feeling kita umroh dulu. Coba kamu sembah tuh Ka'bah, benar nggak feeling nih sama orang? Mami ternyata namanya ada tuh di depan Ka'bah. Tidak. Dan aku punya mamaku udah sakit-sakitan dan aku udah feeling mama tuh mau meninggal gitu kan. Ya udah, yang namanya oma, dia dekat sama omanya, ya udah, aku ngalah. Terus yang benar-benar dasarnya pikiran aku, seorang mertua, Cikita, kalau mama nggak setuju, karena mama tuh kan otoriter tuh, beda sama papi kamu. Kalau mama kamu, ya udah nggak usah, papi aja yang nikahin. Jadi yang ngomong ini siapa? Mertuanya. Oke. Tuh aku meeting tuh di sempat ramai tuh ya, kita ramai kan. Cuma kenapa ya? Karena aku orang Minang, tahu adab, ya udahlah kalau anak udah cinta ya nggak jadi masalah ya kan. Sampai dan akhirnya pun Ya, diterima. akhirnya diterima dengan berat, benar demi Allah berat banget. Berdasarkan cerita dari sang ibu, juga pengakuan Cikita, satu kata yang bisa dengan tepat menjelaskan sosok Indra adalah problematik. Namun apakah Indra benar-benar sosok suami yang problematik? Pasalnya, ia juga melancarkan laporan KDRT atas tindakan kekerasan yang ia terima dari Cikita. Bukti bagaimana polisi bisa menerima laporan gitu? Kan ada rekam digital dan segala ada visum, ada rekam digitalnya, ya toh? Ada foto, ada semua. Dalam proses hukum yang tengah berjalan, Indra bahkan pernah menawarkan damai pada Cikita dengan syarat yang tentu saja langsung ditolak. Dan memberikan aku syarat, jika ingin kembali, usir orang tuamu. Terus aku diancam. Ya, kita diancam. Ada di kantor polisi. Masih mending ya barang hilang. Tapi kalau ada nyawa yang hilang, itu akan lebih sakit. Dia ada Aku akan pukul kamu dengan penjaga-penjagaku. Siapa penjagamu? Pengacara yang sekarang lagi memegang Indra Aditya. Tapi sosok Indra di mata keluarga, juga di mata Cikita, sudah terlalu hancur. Tak sekedar menjalin hubungan dengan orang ketiga, ketergantungannya pada judi online diduga telah membuat berbagai barang berharga di rumah habis terjual. Pisah ranjang, udah di rumah itu pisah ranjang loh, ya kan? Kita cuma beda lokasi. Beda lokasi, tapi pisah ranjang kan, udah sebulan 2 bulan, begitu lagi, bahkan bikin perjanjian di atas materai antara papi maminya. Bahwasan aku sebagai menantu tidak akan mencuri lagi, ada tuh di atas materai. Dia akan mulai menafkahi lagi, ya. Dia akan melunasi semua dari mahar. Mahar aja belum dilunasin. Mahar aku diambil. Mahar semua kan, berangkas, di situ seonggo intan berlian sama mas kawin. Setelah dibuka sama cucuku adanya pusarnya Javier lagi, bayiku. Iya, Javier dimaling, lagi dijual semuanya. Pencet-pencet berangkas. Ternyata pas aku buka kosong. Jadi dijual semua mas kawin dari intannya dia diambil. Judol itu susah banget. Pertama plan A aku minta maaf, aku maafin. Kedua aku maaf sampai dia bersimpuh di kaki aku karena udah ketahuan judol. Dia bisa nangis. Indra tuh anak penakut, anak minantu yang paling cengeng. Mami, aku tadi dimarahin sama Cika. Selalu, jadi udah aku anggap anak bukan minantu lagi. Itu yang aku bingung. Bingungnya karena? Bingungnya kenapa nih kok
seorang cowok tuh harus gentleman, ya kan? Tidak ada cengeng. Kok awal pertama aku kenal Indra, kok cengeng banget gitu. Tapi kalau di segi dia orang bank, itu tegas. Kalau untuk soal money itu pintar. Untuk karirnya dia Nah, itu. oke, Kak. Ke orang lain oke. Tapi kalau ke istri, Tapi kalau ke keluarga, udah deh. Maksudnya orang lain tuh oke-nya gimana? Royal. untuk pekerjaan dia ya karena dia di bank dulu ya. Oh, ngatur keuangannya baik gitu ya? Iya, itu salah satu poin utamaku kenapa aku memilih dia. Karena kan aku pengusaha. Jadi kamu melihat Jadi bahwa dia merasa punya nyaman, kemampuan dia punya finansial. kemampuan finansial. Tapi aku nggak nyangka seiring berjalannya waktu penghasilan aku dimanipulasi. Ada maksud, dari awal tuh ada maksud. Kini menghilang entah kemana, Cikita pun menantang Indra dan kuasa hukumnya agar hadir di persidangan. Karena bagaimanapun juga, tanpa kehadiran Indra, akan kesulitan bagi pengadilan untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi keberlangsungan hubungan pasangan tersebut. Memberitahukan Bapak Indra untuk datang dulu sekali. Ya, ini bukan masalah untuk kedamai atau untuk kecerai, tapi jalan keluar. Jalan keluar ini berkaitan dengan hak-hak anak, hak-hak istri. Kan ada nafkah, hadiah, mut'ah, itu akan dibahas di situ. Tadi aku ngobrol sama Bapak mediatornya. Jadi, dilanjutkan lagi karena beliau tidak datang. Hari ini 19 Agustus dilakukan lagi mediasi. Nggak datang lagi. Wah, oke. Jadi ya itu yang terjadi ya. Apapun itu ya kembali lagi ya. Perpisahan itu ya pedih pasti rasanya, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang baik untuk keduanya gitu. Jadi bisa sama-sama belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin ya kan. Betul, dan ini memang banyak ya hal yang bisa merusak rumah tangga. Saya baru belajar nih dari kasusnya Cikita Medi, ternyata bukan cuman adanya orang ketiga, komunikasi yang kurang baik, ternyata judul juga bisa bikin masalahnya juga gitu ya.